Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتحم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعباده. ثم حسن حضرته جميع أولئك على مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى سوري فرعي، وإلى حضرته وصوله من الله توجهنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah serta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 13. Malam ini kita lanjutkan pengajian kita sampai pada hadis yang ke-14. Yang ada kitabnya silahkan dibuka pada halaman 236. Hadis nomor 14 paling bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surga bagi orang kafir. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa hidupnya orang mukmin di dunia ini
adalah ibarat orang yang ada dalam penjara. Sementara hidupnya orang kafir di dunia ini adalah ibarat orang yang ada di dalam surga. Itu maksudnya. Baik. Apa sih penjara itu? Gitu kan? Penjara itu adalah satu tempat di mana para penghuninya itu dibatasi hak-haknya, dibatasi kebebasannya, kemudian diwajibkan, diharuskan untuk mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Baik. Haknya, kebebasannya dibatasi. Misalnya apa? Tidak boleh megang HP. Orang di luar penjara boleh aja megang HP. Yang di penjara, orang di penjara nggak boleh. Kemudian tidak boleh nginap di hotel, misalnya gitu kan. Tidak boleh menghadiri acara kondangan, meskipun saudara sendiri yang hajat. Ya. Semua serba dibatasi. Kemudian semua serba diatur. Pakai baju, meskipun bajunya dia banyak, sak lemari bajunya bagus-bagus macam-macam, tapi ya dia diharuskan untuk pakai baju tahanan. Gak boleh. Saya mau pakai jas aja mah kasih. Wah, copot itu. Harus pakai baju apa namanya? Baju tahanan. Yang di rumah barangkali nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, harus nyapu, harus ngepel. Pagi-pagi harus upacara dan sebagainya dan sebagainya. Orang ada di penjara. Lalu apa tujuannya orang itu dimasukkan dalam penjara? Ya. Bukan untuk dihukum sesungguhnya, bukan untuk dihukum. Tetapi untuk apa? Untuk dibina supaya dia bisa kembali kelak ke tengah-tengah masyarakatnya sebagai orang baik. Jadi penjara itu bukan untuk menghukum orang, tapi untuk membina orang supaya menjadi orang baik, supaya dia hidupnya itu bisa menggapai kemuliaan. Ya. Oleh itu maka penjara itu kemudian disebutnya dengan lembaga pemasyarakatan. Gitu. Sementara para penghuninya kemudian disebut dengan warga binaan. Kan bagus, lebih manusiawi saya kira, anunya lebih santun, lebih misalnya bahasanya. Baik. Itu adalah penjara. Kemudian surga. Apa surga itu? Surga itu adalah satu tempat di mana penghuninya itu bebas melakukan apa saja. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan di dalam surga itu, dan nggak ada kewajiban di surga itu. Orang diwajibkan di dunia, di surga nggak ada. Orang tidak boleh ini, tidak boleh di dunia. Tetapi apa namanya, di akhirat nanti ya di surga nanti nggak ada itu apa namanya, orang yang dilarang, nggak ada orang yang diperintah untuk mengerjakan kewajiban ini dan kewajiban itu. Baik, itu adalah surga. Oleh karena itu istilah yang dibuat Rasulullah, penggambaran yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa
ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri itu kemudian tidak boleh difahami bahwa hidupnya orang mukmin di dunia ini itu harus siap sengsara, enggak. Karena kan seperti orang yang ada di dalam penjara ini, itu gagal paham namanya, itu bukan. Tetapi yang dimaksud dengan ad-dunya sijil mu'mini, bahwa surga itu, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, ini adalah untuk mengingatkan kita sebagai orang beriman itu agar di dalam hidup kita di dunia ini kemudian kita tidak hidup mau-maunya kita, sama mau ya apa yang dimaui gitu, enggak, tetapi harus hidup ya sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Untuk apa maksudnya? Adalah supaya hidupnya orang mukmin di dunia ini kemudian tidak terjerumus ke dalam jurang kenistaan, serta agar orang mukmin itu bisa menggapai kemuliaan dalam hidupnya karena dia mentaati Allah. Sementara orang kafir digambar Rasulullah seperti dalam surga, apapun boleh, apapun bisa dilakukannya. Mau minum khamr bisa, dia mau, gitu. Mau berjudi, mau berzina, mau apa bisa semua. Tapi kemudian apakah mereka tidak dibalas oleh Allah? Dibalas. Cuma bukan di dunia. Di dunia ini dibiarin oleh Allah. Di dunia itu dibiarkan. Biarkan. Ada yaumul jaza atau hari pembalasan itu nanti pada hari kiamat. Pada kiamat nanti ada yaumul jaza, ada hari pembalasan. Sementara di dunia ini mereka dibiarkan, tidak dibalasnya. Tidak dibalasnya. Atas kekafirannya, atas kekufurannya dibalasnya nanti, dan yang membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membalas orang kafir atas kekafirannya itu, yang membalas orang-orang musyrik atas kemusyrikannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Oleh karena itu saya kadang-kadang gagal paham itu sama doa yang biasa dibaca oleh khotib-khotib di khutbah yang keduanya. Masih ingat Ustaz Saul apa puji doanya? Nah, itu dia. Allahumma izzal Islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Ya Allah, muliakan Islam dan orang-orang Islam itu. Wahlikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin, dan hancurkan orang-orang kafir, orang-orang yang ada orang-orang musyrik itu. Lagi piye itu doanya? Ya gimana? Yang saya maksud gimana itu oke. Secara pertama secara etika dan kemanusiaan patut apa enggak doa seperti itu? Etis apa enggak? Kita minta kepada Allah, ngatur-ngatur Allah supaya Allah menghancurkan orang, siapapun dia, kata beliau. Etis apa tidak? Tidak etis kan? Secara kemanusiaan gimana? Apa puas kita kalau menyaksikan orang-orang kafir itu hancur itu orang? Ini gimana secara etika di Indonesia? Oke. Lalu yang persoalan yang kedua, apa mereka nggak paham Quran ya? Yang bacanya Quran, iya. Ya coba dibuka lah Qurannya itu, surah Ali Imran ayat 159. Apa bunyinya kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum
walau kunta ghalidul qalbi la faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka itu maafkan mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka. Jadi diperintahkan, kita diperintahkan Allah harus begitu, maafkan mereka, bersikap lembut. Ini minta supaya apa? Supaya dihancurkan. Apa itu bukan termasuk kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nggak nyambung, saya gagal sambung, gagal paham saya gitu. Dari sisi etika, dari kemanusiaan, dari sisi syar'inya, kayak gitu. Bapak hadirin rahimakumullah. Oleh karena seperti tadi yang kita jelaskan, pengertian mengenai penjara itu, maka itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj itu artinya kitab syarah Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari kan Fathul Bari, ya, seperti sekarang yang kita jalan Fathul Bari yang disusun oleh Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang Al-Minhaj itu kitab syarah Sahih Muslim yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab tadi? Di dalam memaknai ad-dunya sijnul mu'mini itu, kata Imam An-Nawawi, yang maksud dunya sijnul mu'mini itu adalah mamnu'un minasyahwatil muharramati, yakni dilarang mengikuti keinginan-keinginan yang terlarang. Luar biasa definisi yang dibikin sama Imam Nawawi mengenai ad-dunya sijnul mukmin ini. Simpel. Lalu kosakata yang digunakannya juga adalah cepat, ya, tepat dan cermat. Apa itu? Untuk menyatakan ya keinginan itu. Imam An-Nawawi memilih kosakatanya dengan kata asyahwat, ya, asyahwat yang artinya adalah keinginan. Kenapa tidak digunakan kata lain? Misalnya kata al-murad, kan sama artinya, keinginan juga, tapi enggak dipilih. Yang dipilih adalah asyahwat. Mengapa? Ini kalau ditinjau dari sisi psikologi bahasanya, setidaknya karena dua hal. Yaitu yang pertama, karena pandangan manusia itu memang selalu cinta terhadap apa yang diingini. Kalau dia lagi pengen, ya semangat banget tadi itu. Dia semangat. Lalu yang kedua, bahwa keinginan-keinginan yang patut dijaga dan patut diwaspadai itulah adalah keinginan-keinginan yang masuk dalam kategori syahwat itu. Itemnya itu sudah diterangkan Allah Subhanahu wa taala gamblang dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. Apa bunyinya? Zuina lin-nasi hubbus syawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawmati wal an'am wal khaz dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas dan perak, kuda pilihan. Ya dulu kan kendaraan itu kuda, ya sekarang ya nggak ada kendaraan kuda. Pajero, Innova, ya kan, iya. Alfat, gitu kan, ya nabiyan. Wal an'am, binatang ternak, wal hars, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Jadi kesenangan dalam kehidupan dunia itu tuh sebetulnya
ya berputar-putar pada masalah-masalah itu tadi saja. Wanita, mas, meskipun antara laki-laki sama wanita kecenderungan kecintaan itu berbeda. Yang namanya laki-laki itu kecenderungannya adalah mencintai wanita. Maka itu yang namanya laki-laki itu, meskipun ya sudah aki-aki gitu ya, mata aja udah rabun, gigi habis, tapi kalau melihat orang cantik mah masih kelihatan juga ya, kelihatan, insya Allah kelihatan laki-laki, karena kecenderungan pada gitu. Begitu dengan wanita kecenderungan bukan pada laki-laki, bukan, tapi pada emas. Maka itu namanya wanita, meskipun udah nenek-nenek ya, tapi kalau diajak ke toko emas girang juga, maka itu ada joke gitu. Ini joke punten, humor guyonan ya punten, jadi karena dia cuma joke, maka jangan kemudian membuat jadi tersinggung atau ini kemudian jadikan dalil, oh ya benar itu, setuju itu, jangan. Apa ya, katanya kalau istri bapak itu ngeluh nggak enak badan, meriang, lemes, itu jangan dibawa ke puskesmas pak, katanya lama sembuhnya. Bawa kemana? Bawa aja ke toko emas, insya Allah pulangnya seger, jalannya udah ngengkrik. Ya coba. Karena kecenderungan laki-laki dan perempuan memang berbeda. Maka itu di surga nanti pun itu nggak ada yang namanya bidadara. Tahu bidadari laki-laki itu nggak ada, yang ada bidadari. Bidadari ada, bidadara nggak ada. Ada orang yang mengatakan ada pak, bidadara itu ada katanya. Itu di Quran ada tuh surah Waqiah. Namanya wildan. Wah ini orang yang mengatakan bidadara itu ada, yaitu namanya wildan. Ini artinya orang nggak paham Quran dan nggak paham nahwu sorof. Itu. Ya coba kalau gitu diteliti, dipahami Qurannya yang benar. Wildan itu ada di mana sebutkan di situ? Ada di surah Waqiah ayat 17. Apa bunyinya? Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh pemuda gitu kan, anak muda yang tetap muda. Artinya anak muda itu enggak terus tua. Itu yang saya anukan apa? Jadi kalau supaya kita paham wildan itu siapa sebetulnya, wildan ya coba dipahami secara benar. Pertama coba lihat domirnya, lihat kata gantinya. Domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu beda dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki ya dia perempuan ya dia juga, mereka laki-laki ya mereka perempuan juga mereka. Kalau bahasa Arab beda, kalau dia laki-laki huwa domirnya, kalau dia perempuan hiya, kalau mereka laki-laki hum, kalau mereka perempuan hunna. Nah di sini domirnya apa? Hum apa hunna? Hum kan? Hum kalau dimasuki ala atau bijar jadi alaihim apa alaihinna dalam ayat itu? Yatufu alaihim, mereka dikelilingi. Jadi yang dikelilingi oleh wildan itu siapa? Merekanya siapa? Mereka laki-laki apa mereka perempuan? Nah kalau dalam bahasa Arab kan jelas, karena domirnya adalah mudzakkar, hum jamak mudzakkar, maka yang dikelilingi oleh wildan itu adalah mereka orang-orang laki-laki. Ya mosok wong larang dikei lanang. Ya kan? Masa laki-laki dikasih laki-laki? Ya gay dong namanya kalau gitu. LGBT.
Lah ya iya, nggak ada. Jadi siapa kalau gitu si Wildan itu? Lihat ayat berikutnya. Apa kerjaannya? Bi aqwa bi wa abariko wa ka'sim mim ma'in. Mereka membawa gelas, membawa ceret, membawa sloki yang berisi air dari mata air yang mengalir. Jadi kalau gitu yang tukang bawa gelas, bawa ceret, bawa sloki itu namanya apa? Namanya apa? Pelayan. Jadi Wildan itu pelayan, bukan bidadara. Pelayan di dalam surga. Kalau bidadari apa bahasa Arabnya? Bidadari bahasa Arabnya apa? Hauro. Hauro ditulis dalam huruf Latin jadi haura. Maka itu banyak orang yang anaknya dinamai haura. Karena iya kan banyak kan namanya sama haura. Itu namanya haura. Artinya karena hauro. Karena kalau ha itu kan ditulis bahasa dari huruf Latin kan ha sama ha itu kan sama. Pakai ha juga kan? Hauro ro jadi ra bismillahirrahmanirrahim gitu jadi seperti itu. Ya, haura bukan haura. Wa hurun ain. Hurun ain asalnya dari haura. Kalau dalam doa kami lain kan wa hurin ainin mutazawwijin ya. Ya, jadi apa namanya itu apa apa namanya haura. Kenapa balik lagi ke persoalan tadi, kenapa di surga itu nggak ada bidadara, yang ada cuma bidadari? Ya jawabannya kayak tadi, karena kalau laki-laki tertarik dimengi-mengi perempuan, kalau perempuan nggak tertarik dimengi laki-laki. Perempuan mah tertariknya dimengi-mengi emas itu baru tertarik. Beda ya. Baik, jadi kembali ke apa namanya persoalan tadi, kenapa hidupnya orang mukmin di dunia ini lalu dilukiskan Rasulullah SAW seperti orang yang berada di dalam penjara. Seperti tadi adalah supaya hidupnya kita orang mukmin di dunia ini tidak hidup semau-maunya sendiri, tetapi harus hidup patuh terhadap hukum-hukum Allah, sehingga kita kemudian tidak jerumus dalam kehinaan, sehingga kita kemudian tidak bisa memperoleh, bisa menggapai kemuliaan dalam hidup kita ini. Lalu gimana? Apa persyaratannya supaya kita ini tidak diliputi oleh kehinaan itu? Sudah diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihi dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan berpegang kepada tali agama Allah serta berpegang kepada tali atau perjanjian terhadap sesama manusia. Jadi supaya hidup kita ini tidak diliputi oleh kehinaan, kita mau tinggal dimanapun kita, Allah mensyaratkan dua. Satu, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Artinya bahwa kita harus tunduk, kita harus patuh terhadap hukum-hukum Allah. Kita harus mentaati Allah. Kita harus menjalankan perintah-perintah Allah. Yang pertama. Lalu yang kedua, wahabli minan nas, jangan pernah sekalipun kita berkhianat terhadap sesama manusia. Taati Allah, jangan berkhianat terhadap sesama. Insya Allah hidupnya
enak, selamat hidupnya, selamat. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, kendati pun orang mukmin itu diilustrasikan, digambarkan Rasulullah SAW, hidupnya ibarat orang yang ada dalam penjara. Orang kafir itu digambarkan Rasulullah SAW, hidupnya ibarat orang yang ada di dalam surga. Namun demikian bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang akan memperoleh sakinah, yang akan memperoleh ketentraman di dalam hidupnya itu. Orang-orang kafir gak bakal dapat, gak bakal dapat. Oleh karena itu kalau orang hidup kepengen memperoleh ketentraman, apa? Jadi orang beriman. Jadi orang beriman. Kalau nggak jadi orang beriman, seberapapun banyaknya halnya nggak bakal tenang hidup. Nggak bakalan tenang. Kenapa? Allah yang janji. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatih, ya, surah Al-Fatih. Al-Masalah tempat ini. Bunyinya huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang beriman itu, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanannya yang telah ada. Supaya apa? Supaya keimanannya akan terus bertambah. Ya. Pak, hidup ini ya, kita ini terutama apalagi kita yang sudah sepuh ya. Ya, apa sih yang hendak kita cari? Sesungguhnya ketentraman hidup. Kalau ketentraman itu sudah didapat, yang namanya kesenangan, yang namanya kebahagiaan itu sudah ada di dalamnya, sudah ada dalam ketentraman itu. Tapi orang senang nggak mesti tenang kan, nggak mesti tentram kan. Kalau tentrem mesti bahagia itu. Maka itu berusaha kita agar kita bisa memperoleh ketentraman dalam hidup ini. Gimana caranya? Salah satunya adalah kurangi keinginan dalam hidup kita ini. Oh, kurangi, iya, saya nyebutnya dikurangi bukan dihilangkan. Sebab yang namanya orang hidup, ya nggak mungkin bisa lah kita hidup tanpa keinginan. Nggak mau ngurip ya nggak ada keinginan. Nggak mungkin orang hidup nggak punya keinginan, itu mungkin ada. Tapi keinginan itu harus dibatasi. Siapa? Semakin banyak keinginan seseorang itu, akan semakin banyak ia mengalami kekecewaan. Contoh, siapa yang kecewa karena nggak punya mobil? Yang kepengen punya mobil, iya kan? Kalau yang nggak pengen punya mobil ya nggak apa-apa, naik Gojek bisa, naik Bajaj bisa, pengen keren dikit naik Grab car. Loh iya, nggak kecewa. Tapi yang kepengen, oh nggak punya. Apa lu kepengen itu? Maka keinginan itu memang harus dibatasi. Kalau nggak jadi kecewa, bahkan yang namanya keinginan itu kemudian harus dikerucutkan kepada satu titik. Maka itu ada kalimat yang sering dibaca ya, oleh para sholihin, para jamaah tarekat itu, apa kalimatnya? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju, hanya ridhomu yang aku cari. Nah itu artinya apa? Itu kan ikrar satu pengucapan untuk apa? Untuk mengerucutkan keinginan kita itu. Jadi keinginan kita itu kemudian harus tertuju kepada itu. Jangan kepengen ini, kepengen itu, enggak, dikerucutkan. Baik, sebentar, saya minta waktu saya lagi. Bagaimana untuk bisa mengerucutkan itu? Nggak ada cara yang bisa untuk mengerucutkan keinginan kita untuk bisa sampai kepada ilahi anta maksudi
Waridhoka matlubi, ya Allah hanya engkau yang aku tuju, hanya ridhomu yang aku cari, kecuali sifat zuhud. Jadi sifat zuhud itu untuk mengerucutkan, antara lain ada untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita supaya hati kita ini kemudian tidak senantiasa terpaut, tidak senantiasa terpaut dengan harta, dengan hal bersifat duniawi. Lepaskan itu, pautkan hati kita ini kepada Allah, pautkan kepada hati kita ini kepada masalah akhirat. Karena sudah isya, nanti kita lanjutkan minggu yang datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhurur. Allahumma salli ala habibina wa syafiina karim dukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.